warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Depot Dema Podcast. Kali ini kita bersama orang-orang penting yang ada di IAIN Palangkaraya. Mungkin kita tanya satu-satu nih nama dari ketiga kakak-kakak di sini, gitu ya. Mungkin dari siapa dulu nih yang paling tinggi dulu lah. Oke. Kakak Siapa nih yang paling pertama gitu ya? Oke, perkenalan nama berarti ya. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Oke, kakak yang pertama ini dari FTIK. Iya, dari FT. Maunya dipanggil Gup atau Kak Fauzi atau apa nih? Bebas, terserah aja deh. Bebas bisa ya? gitu kan, Fauzi bisa gitu. Oke, selanjutnya nih, nah ini nih sangat luar biasa gitu ya narasumber kita kali ini Kita begitu tunggu-tunggu ya. Yang kita tunggu-tunggu bersama untuk ngobrol. besar ya. Iya, nyari waktunya juga susah gitu ya. Oke, gimana? Oke, perkenalkan nama saya Beni Andriano dari program studi ekonomi syariah mahasiswa PEBI selaku ketua Dema IAIN Palangkaraya. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Pimpinan kita gitu. Pimpinan kita kali ini. Maunya dipanggil apa nih? Pres atau Kak Beni atau Beni aja? Bebas senyamannya aja. Oke, senyamannya aja ya. Nanti boleh dipanggil apa aja? Iya. Selanjutnya nih, nah ini juga nggak kalah luar biasa kawan-kawan semua. Ya, ini orang yang famous juga di kampus kita. Bawa ini ya. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Jerry, saya mahasiswa PEBI, kebetulan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, sangat luar biasa. Emangnya dipanggil Jerry, Kak Jerry atau Enak, saya enak. seenaknya aja ya? Bebas aja ya, Oke. berarti. Selanjutnya yang terakhir. Ini Ini paling hits. paling hits banget. Siapa sih yang gak kenal gitu kan? Iya, gak kenal itu kan. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan saya Denny Topan Fauzi, selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah. Oke. Saja sih. Gup siapa tadi? Gup Denny Topan. Denny Topan. Maunya dipanggil Topan, Fauzi atau apa nih? Atau Gup? Topan aja lah kan sama ini. Fauzi juga kan. Ya udah sama ya. Nanti ketukar lah. Karena tadi yang lain bebas saja kan, kalau saya lebih akrab itu dipanggil Topan. Asal jangan dipakai saya. Ya. Asal jangan dipanggil Kalau saya. itu bahaya ya. Oke, karena keempat narasumber kita yang luar biasa ini udah kenalan, jadi giliran saya nih yang kenalan gitu ya. Perkenalkan, nama saya Bella Melinda, saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan saya sekarang menjabat sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa di PUAD gitu. Jadi panggil saya juga terserah kalian mau panggil apa. Bebas aja ya. Bebas ya. Bebas. Ya, Panggil Bebas apa mungkin aja. nanti ya. Jadi kita dari tadi udah banyak ngobrol juga ya, baru mulai juga podcastnya gitu. Mungkin mau nanya nih kesibukan dari Gup, Pres juga sekarang ini apa sekarang ini gitu. Karena kan ada yang kuliah juga, ada yang udah magang, ada yang KKN atau Ada yang sudah menikah juga ya? Ada yang udah menikah di sini. belum sih. Atau diam-diam udah menikah. Belum menikah ya berarti ya? Kayaknya mulainya dari mana ya? Karena tadi udah dari Bu Fauzi ya, mungkin dari Iya, Ya, dari sana lah gitu kan. Boleh. Dari Topan aja dulu. Gimana Pak kesibukannya sekarang apa gitu? Kalau kesibukan sebenarnya sampai hari ini masih sibuk-sibuknya ya. Iya. Sibuknya nggak jauh-jauh sih kayak kawan-kawan yang lain juga seperti biasanya sibuk organisasi. Karena kebetulan juga semester 7 ini saya masih ada kuliah juga, ada 2 mata kuliah, jadi nyambil lah. Nyambil hari ini masih organisasi dan juga masih sambil kuliah. Oh, berarti sambil kuliah, sambil organisasi padat sekali ya jadwalnya? Enggak juga sih kalau enggak padat banget. Cuman ya masih nyempet-nyempetin lah gitu kan buat me time atau misalnya kumpul sama teman-teman masih nyempetin. Magang udah? Kalau magang alhamdulillah sudah selesai, baru selesai minggu kemarin. Oh, syukurnya. Oke, ini masing-masing Luar biasa ya? Iya, luar biasa Luar sekali. biasa sekali. Sangat aktif. Grup syariah gitu ya. luar biasa. Grup syariah ini. Perkenalkan yang belum tahu grup syariah ya. Iya, Ini siap. bisa di Syariah. follow Instagramnya. Coba Bisa sebutkan dulu di-follow. Instagramnya. Bisa di- Instagram saya @dainy.d. Follow aja nanti ya. Follow ya kawan-kawan semua ya. Siapa tahu ada yang belum berteman gitu. Siap. Oke, sekarang ke grup Jerry nih. Jerry. Apa kesibukannya sekarang? Kan grup Jerry nih yang paling muda di antara kita semua ya. paling muda Iya, ya. masih semesternya kan. semester 5 juga begitu. Siapa tahu di sisi lain sudah menikah gitu. Iya. Siapa tahu sudah menikah gitu.
Oke, silakan. Oke, kalau saya sendiri kesibukannya sebenarnya kalau kita lagi santai-santai gitu kan kayak kita ini udah ngerasa relax, nggak ada kesibukan apapun, padahal di balik itu sebenarnya banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah, terutama tadi sudah dibilang juga bahwasannya di sini saya paling muda, tentu saja saya harus menyesuaikan ya, dari entah itu perkuliahan yang masih banyak, mata kuliahnya saya juga masih banyak, dan juga di satu sisi saya harus menjabat sebagai ketua Dema, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri buat saya, terlebih untuk membagi waktu dan membagi diri saya di dalam apa yang saya jalani sekarang. Jadi manajemen waktunya harus lebih bisa lagi gitu untuk manajemen waktu, untuk membagi juga mana antara prioritas, mana yang harus dibelakangkan dulu gitu Sisi kan. akademik. Iya betul. Jadi emang apa ya? Kalau semester 5 ini kan masih kuliahnya masih full begitu ya. Jadi saya pun yang udah nggak terlalu banyak mata kuliah masih keteteran gitu bagi waktu, apalagi yang masih kuliah sangat luar biasa sekali untuk kita yang satu ini ya. Lebih pusing. Kelola ya waktu. Kalau pusing nggak usah diceritakan, memang itu pasti dah tuh. Nah sekarang orang yang paling sibuk sekali di Dia Yayasan Palangkaraya paling mungkin sibuk yang Palangkaraya. Orang nomor 1 tuh kan. orang nomor satu mungkin nomor satu. kawan-kawan yang kemarin udah ikut PBAK, udah masuk IAIN, masa sih nggak kenal sama pres kita yang satu ini begitu ya? Gimana pres? Apa kesibukannya sekarang gitu? Oke, kesibukan saya sekarang saya terlalu banyak gabut aja sebenarnya. Jadi ya itulah teman-teman tahu lah kegabutan saya kan. Mulai dari kalau kuliah saya sudah tidak ada mata kuliah ya. Alhamdulillah saya sudah tidak ada mata kuliah, tapi memang ada kewajiban-kewajiban lain dalam dunia perkuliahan yang memang harus saya selesaikan. Nah, selain itu saya juga sibuk di organisasi. Nah, itu salah satunya hal-hal yang menjadi tantangan juga bagi saya di keseharian saya. Itu sih. Karena pres kita ini sangat sibuk sekali, gimana memanajemen waktunya nanti mungkin bisa sharing sama Bu Jerry juga gitu kan. Jadi kan pinter tata mengelola ya. Bisa bersaling tukar pengalaman juga gitu ya. Kan dari pimpinan kita sendiri ini ya gabut gitu kan. Gabutnya sangat ini ya, produktif ya. negara. Ngurusin kampus, ngurusin negara gitu. Aduh, biasa. Nah ini yang terakhir nih yang Terakhir ini apa ya? Terakhir ini apa ya? Kayaknya kayak aku gabut juga ya. Ya gimana? Gabut juga kah? Atau ada waktu santainya sudah gitu? dijawab oleh teman-teman. Oke, karena beberapa dari teman-teman juga dari Grup Syariah, dari Grup PEBI sampai Presma kita juga ya bilang terkait kesibukannya masing-masing. Terus saya juga, tuh saat ini kesibukannya ya di satu sisi kita fokus juga di bidang keakademikan ya, fokus juga di bidang organisasi dan sebagainya macamnya. Dan pada akhirnya kita juga harus bisa menyelesaikan studi kita gitu kan, yang mungkin sudah kita dambakan cita-citakan gitu kan, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan sekarang gitu kan. Dan terlepas juga sekarang ini juga bergelut di dunia organisasi gitu. Apalagi kan kita di sini sebagai ketua ya, mengurus teman-teman kawan-kawan himpunan mahasiswa jurusan, himpunan mahasiswa program studi gitu kan. Nah, jadi ya begitulah kesibukan saat ini gitu kan. Sangat luar biasa, nggak kalah luar biasa nih karena ya, nggak kalah di luar biasa Eptik itu juga. kan Ini yang paling sibuk ini. ini yang paling sibuk. Iya, karena ngurusin Nggak masa juga paling banyak. Betul. Nggak juga Kalau kuat gitu kan kan. paling sedikit, kalau Eptik paling banyak gitu kan. Iya, Jadi benar-benar. sangat luar biasa. Jadi ini ya kawan-kawan semua kesibukan dari grup kita dan juga pres kita terkait apa sih kesibukan mereka selain ngurus kuliah juga, banyak juga organisasi, terus juga manajemen waktu juga untuk menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi gitu. Karena kita itu perlu sebagai pimpinan bukan hanya sukses organisasi, tapi juga kita harus sukses studi juga. Karena hal itu adalah harus diseimbangkan gitu. Kemampuan seseorang akan dapat diukur ketika organisasi dan studinya bisa berjalan secara beriringan gitu kan. Iya, Jadi gitu. Ya, sama aja dengan Kalau Bu Bella Jerry gimana? Kalau saya ditanya balik ya. Ini ditanya balik ya. Iya. Ini sudah Oke. sudah ada gelar ini kan. Oh, salah satunya sudah ada gelar dia ya. Teman-teman sudah ada gelar. gelarnya. Paling tercepat lulus di antara kami semua. Iya, makanya saya kemarin permisi duluan. Berarti saya paling lambat Sebenarnya itu kayak ngejek sih tempatnya gitu ya. Setelah Anda saya lagi ya. Biar semangat gitu kan, biar semangat. Berarti urutannya gini. Wah, jangan juga yang paling terakhir lah. Kayaknya mungkin alam sudah ngasih tahu. Iya. Tahu ini. Enggak, oke.
kesibukan saya sekarang mungkin karena udah berakhir juga kuliah saya, udah habis matkulnya, saya juga udah sidang munakasah kemarin, udah dapat gelar di belakang nama. Masya Allah. Tinggal ini aja lagi ya, jemput apa lagi ini? Cincin ya? Waduh. Cincin manis ini. Ada sih, udah cincin dua. Jadi sekarang mungkin fokus di organisasi aja gitu, menyeimbangkan proker yang belum diselesaikan karena kan udah mau berakhir nih kepengurusan saya, jadi jangan sampai saya berpikirnya di akhir kepengurusan masih ada program-program yang belum saya jalankan, karena hal itu juga dipertanggungjawabkan gitu, bukan hanya kuliah saya tapi juga bagaimana sih apakah saya amanah atau tidak di dalam organisasi tersebut gitu. Jadi sebenarnya tantangan yang saya rasakan juga selama ini menyeimbangkan gitu antara kuliah saya, organisasi saya gitu, karena dituntut sama-sama untuk ya kamu harus bisa dua-duanya gitu, padahal dalam diri juga kita ada punya sisi lelah juga kan, kita juga punya sisi lelah, kita juga ada ingin punya waktu untuk sendiri juga, tidak memikirkan sesuatu begitu. Nah itu sih kesibukan saya sekarang ya, sedang fokus mengurus organisasi dan juga menyiapkan yudisium saya. Luar biasa sekali ya. Mantap. Lebih produktif gitu kan track recordnya. Oke. Sekiru nih ya. Iya. Boleh tuh. Habis ini kita lulus berjamaah. Aku nungguin kalian ya di Desember. Kalian nungguin kami salah satu nih. Sebenarnya lulus cepat ataupun enggak ya bukan jadi masalah sebenarnya, bukan jadi tolak ukur bahwa dia adalah bakalan jadi orang sukses nanti, bakalan gimana nanti, tapi namanya kita punya orang tua juga, kita juga punya kewajiban juga, tanggung jawab kita juga sebagai mahasiswa itu yang jangan sampai kita luput begitu kan ya. Betul. Oke. Sekarang kita masuk ke bahas sisi lain dari Dema yang ada di YIN nih. Karena kan selama ini mereka tuh selalu pencitraan gitu kan. Berat juga sih sebenarnya pencitraan. Berat ini bahasanya. Selalu pencitraan terlihat cool. Kayak kalau ada yang nyapa ya gitu tuh biasanya gitu. Kayak sedikit sombong gitu Iya, ya. sedikit sombong. Nah, Kalau saya nggak sombong sih. Ya, meratu. ya. Kapal siap. Atau minta WA-nya dong. Minta WA-nya dong. Jadi ya. selama ini kan emang terlihat cool banget gitu. Bahkan ada yang cuek juga. Siapa tahu di sini ada yang cuek juga gitu kan sama kawan-kawan maba ataupun mahasiswa lain gitu. Nah, kalian disarankan untuk nonton podcast ini gitu. Biar kalian tahu gimana sih sisi lain gitu. Berarti sudah terjawab. Sisi lain ya kan? Berarti ya. Dari grup dan press yang ada di YIN gitu, karena setiap orang punya sisi lain dalam hidup. Iya. Aku juga mau aku atau saya ya. Saya mau nanya nih Kamu gitu kan. terkait mungkin karena grup dan press ini adalah orang yang sangat penting juga di YIN gitu. Nah, gimana kawan-kawan semua menyikapi hal itu gitu. Kalau misalnya ini kan ibaratnya ada privilege nih yang didapatkan. Nah, menyikapi hal itu apakah kaget atau biasa aja atau ya udah ya gitu santai aja, atau ini kesempatan aku nih buat membranding menaikkan, mungkin karena di sini ada orang yang paling penting gitu ya, jadi silakan press dulu. Orang yang nomor satu ya. Iya, nomor satu ini guys. Menyikapi hal itu gimana? Jadi ini ya, kalau saya pribadi sebenarnya biasa-biasa aja menyikapi, karena pada dasarnya kita memang perlu ya. Kalau misalkan saya konotasikan itu sebenarnya ya kalau kalangan publik ya, orang yang tidak menyentuh secara langsung sisi emosional kita, itu menganggap adalah sebuah pencitraan. Tapi kalau bagi saya pribadi, yang namanya kita perlu untuk personal branding, membrandingkan diri, itu sebagai daya jual bahwa kita loh seperti ini kan. Jadi memang kadang-kala konotasi antara personal branding dengan pencitraan itu bisa disamakan, tapi sebenarnya bukan hal yang sama. Nah, tapi kalau misalkan dilihat secara kasat mata pun itu memang salah satu pencitraan kan. Tapi kalau saya menyikapinya itu biasa-biasa aja lah, karena kita pun perlu kan untuk meningkatkan kompetensi diri, bukan kita mempamerkan, tapi itu sebagai salah satu ya barangkali bisa memotivasi lah, bisa menginspirasi kan. Siapa tahu kawan-kawan yang lain bisa tertarik. Nah, itu salah satu outputnya. Kalau dari saya pribadi biasa-biasa aja. Gitu sih.
dari pres kita ini kan karena jangkauannya udah luas, udah keluar Kalimantan juga ya. Kalimantan. Kampus lain mana sih? Ya. Wah, siapa? Apalagi jadi korwil ini kalau saya Kaltengbar ini ke provinsi. Masya Allah gitu ya. Iya, ke provinsi. Jadi baru tahu loh gitu kan. Jadi kawan-kawan yang nonton nih sangat beruntung sekali nonton podcast ini. Gitu. Jadi bisa tahu juga Dapat lagi pembelajaran. iya pembelajaran yang ada di sini. Jadi selain juga kita sebagai mahasiswa ya kita juga perlu branding diri kita juga Iya. kan. Terus ada ibaratnya bukan hanya sekedar kuliah, tapi ada hal-hal yang kita dapatkan selain ilmu dari kuliah, yaitu dengan jadi presiden kan banyak sekali tentu pengalaman yang didapatkan. Terus juga membranding diri juga saat kita terjun di dunia masyarakat nanti ya kalau kita nggak punya nama itu sebenarnya agak susah gitu, tapi kalau kita udah punya nama, udah dikenal orang, maka akan lebih mudah lah masuk kemana-mana gitu ya. Betul. Oke, kalau Jerry mungkin ya gantian. Gantian aja. Sambil minum ya. Oh, saya silakan. Santai aja. Silakan sambil minum aja. Ya. Sebenarnya kalau dibilang pencitraan juga, pencitraan itu adalah suatu hal yang memang tidak bisa lepas ya dari orang-orang pimpinan ya sebenarnya. Karena ketika kita berbicara, oke lah ketika kita bersama teman-teman mungkin bercandanya bisa, tetapi kalau memang dengan orang yang memang bukan teman atau anggapannya kita yang ada di sini dengan mahasiswa baru atau orang yang ada di sekitar kita juga, mungkin kita harus ada space. Karena apa? Kalau memang tidak ada space, itu maka nanti akan semena-mena mereka terhadap kita, maka kita pun terlihat lemah atau tidak ada marwah. Dan kalau dibilang pencitraan pun ya memang saya rasa kita berempat bahkan berlima di sini pun sudah melakukan hal itu dari awal kita dia. Nah apalagi di sini saya pribadi juga kan sebenarnya menganggap bahwasanya apa yang saya dapat pada hari ini pun tentu ingin dicapai semua orang, karena ketika kita terjun di suatu lingkungan atau di suatu lingkup lah istilahnya, pasti kita mengincar posisi tertinggi yang ada di dalamnya. Tidak mungkin kita hanya mau di situ-situ ya, stuck di situ ya. Jadi ada privilege juga Ya, yang didapetin. ada. Tapi jangan harus ada batasan Ya, juga ada gitu. batasan. Makanya iya betul sih, kalau kita nggak ada batasan sama orang ya orang bakalan semena-mena sama kita. Orang bakalan masuk dalam kehidupan kita yang seharusnya kita punya batas terhadap hal itu gitu. Apalagi kan kita sebagai seorang pemimpin. Iya betul. Jadi jaga marwah kita juga gitu. Makanya hal itu yang sebenarnya ada sebagian orang yang luput juga memikirkan hal itu. Padahal sebagai pimpinan kita punya marwah, kita punya kita sebagai pemimpin harus menjaga juga kewibawaan kita, begitu ya, attitude kita, hal-hal yang menjatuhkan rasa hormat orang kepada kita. Bukan kita mau dihormati ya, tapi karena kita adalah pimpinan, kita akan mengasih tahu orang juga, mengarahkan orang. Jadi kita perlu ada rasa hormat orang ke kita, menumbuhkan rasa hormat orang sehingga orang bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sehingga harus seterusnya ada batasan dalam diri kita. Gitu ya. Apalagi tantangan dari kami PB kan ini seangkatan kan semua kan yang terlibat semua. Jadi ada usaha yang ekstra Iya lah. betul. Karena mereka merasa sama. Ya, karena mereka gitu kan. masih merasa sama sejajar saya. Cuman yang membedakan yaitu jabatannya aja. Sangat luar biasa nih. Baru baru grup sama pres yang kita tanya nih, gimana grup yang lain gitu ya. Dua ini kan. Sangat motivasi Sangat mungkin gitu motivasi, ya. Gimana nih Pak privilege-nya dan menanggapi hal itu? Sebenarnya kalau masalah privilege ya, ketika kita jadi sosok pimpinan di situ, kalau bagi saya sebenarnya biasa aja gitu kan. Biasa dalam artian gini, karena memang basic dan hobi saya itu di organisasi ya, di organisasi, mau entah itu jadi pimpinan, entah itu mau tidak jadi pimpinan. Nah itu selalu memang menyibukkan diri ke situ terus gitu kan. Jadi ketika ada hal-hal seperti itu sebenarnya sudah jadi hal yang lumrah bagi kehidupan gitu. Nah terus juga masalah masalah pencitraan, sebenarnya kalau satu sisi pencitraan itu nggak perlu kita lakukan, itu akan terlakukan sendiri. Dan kita jadi figur itu selalu mengkampanyekan diri sendiri. Nah itu kan secara nggak langsung sebenarnya kita sudah pencitraan gitu kan. Walaupun entah kita kondisi nggak sadar gitu kan. Kondisi nggak sadar kita bicara kayak gini. Nah itu kan sebenarnya pencitraan buat kita gitu. Tapi ya bagi saya itu ya hal biasa sudah gitu kan. Apalagi seorang pemimpin, seorang figur, ketika hal-hal itu dilakukan ya itu sudah hal biasa gitu. Dan tergantung kacamata memandang aja lagi. Itu sebatas pencitraan aja kah
atau memang orangnya seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi karena memang selalu membawa diri sendiri ya berusaha jadi diri sendiri aja gitu. Memimpin pun dengan gaya sendiri Apa gitu adanya. kan. Iya, apa adanya karena memang keadaannya seperti ini gitu. Nah, masalah itu kalau masalah pencitraan sebenarnya itu kalau dikatakan dilakukan dengan sengaja, saya rasa banyak hal yang nggak sengaja malah daripada yang disengaja. Itu masalah pencitraan. Itu sih kalau dari sisi saya gitu. Ya, Pencitraan. soalnya kayak menarik gitu kan. Pencitraan nih. Iya. Gitu kan? Tapi sebenarnya tanpa kita sadari pun jabatan kita sekarang sudah mengangkat membranding kita Iya, juga. iya. Kita harus Personalia kita harus umbar ke sana kemari, orang lain juga udah tahu gitu ya. Oke, jadi sangat terpadu sekali ya. Bapak kita yang satu ini ya. Tidak sombong. Tidak sombong. Sombong. Dia juga nggak aktif kayaknya di Instagram itu. Iya, kayaknya agak aktif deh. Kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Atau di privasi. Atau kita yang di privasi kan. Kalau privasi itu enggak sebenarnya Instagram. Kenapa dia follow ya? Itu memang kurang ini sih, kurang main media. Oh, mungkin bakal ditanyain nih. Mungkin ada media TikTok biasanya ya. Gimana tuh? Kamu nanya. Dia enggak ya. Oke, sekarang ke grup epic nih Ini buat lagi nih, ya ini yang paling pencitraan. Paling pencitraan ya aku ya. Ada yang nggak Ini yang kenal. paling pencitraan ini sebenarnya. Ayo, gimana nih grup? Oke, siap. Karena kan ada beberapa juga dari teman-teman sudah menjawab ya terkait pertanyaan dari grup Bella tadi ya terkait pencitraan dan sebagainya macamnya. Jadi ya hampir sama saja dengan saya gitu kan. Jadi untuk menanggapi hal seperti itu ya tidak sewajarnya juga, maksudnya tidak melampaui batas terkait hal itu. Jadi kan kalau kita sebagai seorang pimpinan harus memberikan attitude yang baik gitu kan kepada kawan-kawan juga, memberikan suatu pembelajaran yang mungkin kita rasa hari ini kawan-kawan belum paham terkait organisasi ya kita lah gitu kan selaku ya bahasanya itu bukan pimpinan gitu kan ya sama aja dengan kawan-kawan mahasiswa ya. Mungkin yang membatasi itu adalah jabatan gitu kan, jabatan sebagai ketua DEMA, ketua HMJ, ketua HMPS gitu, dan bahkan ada juga kawan-kawan mahasiswa itu berorganisasi di luar daripada fakultas ya, ada yang di LDK Damu dan sebagainya macamnya gitu. Cuman terkait personalia membranding atau pencitraan ya tidak sengaja juga kita yang mungkin maksudnya tidak spontan gitu kan untuk melakukan hal itu, karena itu salah satu menarik mahasiswa juga ikut dalam berorganisasi gitu kan. Pentingnya kita bergelut di dunia organisasi karena tak lepas di dunia akademik kita juga perlu adanya asumsi keilmuan seperti manajemen organisasi seperti apa, manajemen waktu gitu kan. Nah itu yang saat ini saya pelajari juga gitu bersama-sama. Itu sih kalau dari grup Bella gimana? Langsung dikembalikan. Dari grup Bella gimana ini? Oke, langsung ke saya ya. Saya tanya aja gitu kan. Oke, untuk saya pribadi berhubung saya juga perempuan ya gitu. Jadi banyak orang yang mempertanyakan gimana Kak bisa jadi kakak gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya jadi tanggung jawab buat saya gitu. Terus di sini kan semua bisa dilihat laki-laki gitu, saya sendiri perempuan. Jadi hal tantangan yang pertama saya yang saya rasakan adalah bahwa sebenarnya antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada batasan. Sebenarnya tidak ada batasan dalam hal apapun, keduanya bisa melakukan sesuatu. Tapi ada beberapa hal yang dalam diri saya punya batasan juga, sehingga hal itu yang menjadi tantangan sebagai pemimpin perempuan tidak bisa saya lampaui hal itu. Itu yang masih apa aku emang begini, apa emang aku nggak harus kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan dari saya. Tapi saya pribadi privilege yang saya dapatkan bahwa sebagai pemimpin itu bukan hanya laki-laki saja gitu, tapi juga perempuan juga bisa sebagai pemimpin. Karena kita berhak, kita adalah negara demokrasi juga gitu, apalagi di kampus kita ya gitu kan. Nah jadi hal-hal yang menurut saya saya juga bingung sih, karena dari dulu saya selalu ditanyakan apa yang didapatkan, terus gimana kendalanya. Yang saya dapatkan ya orang pertama kenal saya. Orang kenal saya, terus orang jadi menganggap bahwa Bella ini hebat banget sih, sudah bisa perempuan gitu, bisa jadi itu. Nah itu yang saya dapatkan. Tapi di balik hal-hal itu semua terdapat tanggung jawab moral juga dalam diri saya. Saya harus menjaga attitude saya, privasi saya, tingkah laku saya di sosial media. Hal-hal itu yang sebenarnya
saya lebih jaga gitu. Dan banyak sih hal-hal lain, cuma dengan saya ada hadir di sini, semoga ini bisa membuka mata kawan-kawan bahwa perempuan itu bisa kok Bisa, untuk melakukan bisa, sesuatu, bisa jadi pemimpin gitu. Kita nggak ada batasan untuk hal ini begitu, kecuali di rumah tangga nih ya. Ya, itu beda hal lagi ya. Iya, beda hal konteks lagi. sudah. Kayaknya bakalan masuk ke sini nih. Pokoknya nih Jadi Bawa rumah tangga ini berat nih. Tangga ini susah sulit. ya karena udah kayaknya masuk udah ke situ ya. Ranah itu kayaknya udah harusnya masuk gitu. Oke, gitu. Sambil minum aja Pak. Mungkin haus juga sambil jawab pertanyaan gitu. Oke. Tadi sangat luar biasa ya dari grup dan press kita terkait apa privilege itu juga disebut juga sebagai pencitraan. Ada yang kayak alami aja terjadi apa ya? Spontanitas juga orang kenal sama kita gitu, bukan kita dibuat-buat gitu kan. Jadi hal itulah yang kawan-kawan di sini dapatkan, selain sebagai grup punya jabatan, punya wewenang lah di IAIN dan juga di fakultasnya masing-masing gitu. Nah, di sini karena saya tadi bahas tentang Aduh, berat nih. karena kan ini bahas sisi lain ya, sisi lain dari ketua-ketua yang ada di sini gitu. Siapa tahu kawan-kawan di luar sana pengen tahu juga nih gimana sih persoalan kalian menghadapi hal itu, menjalani hal itu gitu kan. Minum dulu boleh. Pengalaman dulu sih. Berhubung yang terlihat kayaknya yang udah punya gitu ya. Berat ya sebenarnya. Jadi gimana sih maksudnya? Saya banyak mendengar bahwa sebagai pimpinan itu bahkan dia menyembunyikan pasangannya untuk kayak kembali tadi pencitraan tadi untuk menjaga juga dia pemimpin gitu. Nah, gimana menyikapi hal itu gitu kan? ini jangan sampai salah jawab. Iya, sampai jawab. Mohon maaf ya buat yang ada pacar-pacarnya dan pasangan-pasangan yang nonton. Gak diakui dan gak diakui. Wow, nah ini nih Ini yang paling bahaya nih. yang sering jadi ini topik berantemnya gitu kan, karena nggak diakui di Iya. publik gitu. Kenapa nih nggak diakuin gitu Susah kan? ini ya. Nah gimana nih? Mungkin dari gue Fauji karena dari tadi. Benar. Karena menggema-gema kan, menggebu dari tadi kan. Yang paling punya. Waduh, gimana nih? Salah jawab nih bahaya Ya, ini. salah jawab bahaya Karena nih ya. menyeimbangkan kan antara kita juga harus punya privasi, Iya, kita juga ada hubungan, kita juga aduh, kita juga sebagai Dema juga di fakultas gitu, ada hal-hal yang harus dijaga. Gimana sih Bu Fauji menyeimbangkan hal itu? Apakah tidak emang aku Semuanya lihat saya nggak ini. punya pacar nih, atau aku emang nggak mau pacaran, aku emang nggak mau melihat hal itu dulu, atau aku punya pacar? Kalau jawab gak punya pacar selesai nih. Salah jawab ya. Habis selesai ini ya. Nonton ya, nonton. Oke, menjawab terkait pertanyaan seperti itu karena kan kita sebagai pimpinan ya Iya. perlu adanya batasan-batasan juga dengan ya pasangan lah gitu kan. Karena mungkin dari kepala pimpinan sini pasti semuanya memiliki pasangan gitu kan, nggak mungkin enggak gitu kan. Belum tentu. Ya. Nih bahaya nih kalau dibatasi ke pasangan. Karena yang kita lihat saat ini kan mungkin di akun media sosial para pimpinan semua ya di privasi gitu kan, takutnya ada yang lihat gitu ya. Siapa? Di satu sisi kita juga menjaga nama gitu kan, menjaga nama juga, menjaga marwah juga sebagai seorang pimpinan gitu kan. Ya paling tidak ada lah gitu kan waktu-waktu yang santai gitu kan, waktu-waktu yang santai maksudnya apa ya, di satu sisi kita terlepas daripada kegiatan Iya, kita kegiatan. gitu kan, jangan sampai di dalam satu kegiatan kita Merupakan membucin ya bahasanya ya, bucin gitu kan, iya. di dalam satu agenda membucin kan itu tidak pas Iya, gitu untuk betul. saya gitu kan. Tempatnya juga. Mungkin dari kawan-kawan yang lain cocok lah gitu kan, maksudnya siapa tahu ketika dalam satu agenda, dalam satu organisasi ketemu tuh misalnya antara ketua dan siapa tahu pasangannya kan sebagai bendahara gitu kan, ya siapa tahu, Iya, atau tidak ada sama sekali gitu kan. Iya. Nah, itu. Tapi ada satu tadi yang belum terjawab. Apa? Punya pacar atau tidak punya pacar? Ingat ini. Iya, ada poin itu. Iya, punya pacar tuh biar kawan-kawan juga tahu Iya, gitu kan. benar. Saat ini sudah ada ya, sudah ada. Mesti nggak boleh didekatin lagi nih. Nggak boleh nih ya, kawan-kawan semua ada semua nggak boleh didekatin gitu. Tenang aja pacarnya Bu Fauji Jadi jatuhnya penekanan ya, harus dijawab gitu kan. Oke, jadi kita perlu batasan juga ya masalah Ya, perlu ada hubungan, batasan privasi juga, dan gitu juga jabatan kita di kampus. Kita menjaga juga lah hal-hal kayak gitu.
tadi mau dilupain gitu. Ya, hampir, ya, hampir. Untung Kalau hampir udah selesai ya. Selesai bisa bertengkar. Gimana? Tiga Press ya? nih. Mungkin aduh Ini banyak yang banyak lah mengidolakan. jenjang karirnya gitu kan. Iya. Gimana, Press? Sampai yang Pauji kayaknya tahu ah. Iya. enggak boleh lah. Mungkin setelah ini bisa disampaikan sebagai tambahan gitu. Sebagai tambahan ya. Jangan manuver ya, konsep ya. Silakan Press, mungkin banyak sekali fansnya juga gitu. Mau tahu nih di luar sana gitu kan. Oke, jadi masalah itu ya saya rasa itu hal yang manusiawi antara laki-laki ataupun perempuan, itu hal yang manusiawi saya rasa, apalagi di kalangan kita, kalangan remaja ya. Iya. Saya anggap masih remaja kan, masih batasan ya 17 ke atas kan, sampai 25 kan masih remaja banyak kan. Jadi belum dewasa sebenarnya. Tapi kalau misalkan dibilang antara belum dewasa ataupun masih remaja, itu tergantung dengan bagaimana cara pandang dan cara berpikir. Sebenarnya ini ya, Ada rasa Justru itu yang lebih bikin penasaran gitu kan. Kalau digiring dulu kelamaan nih. Oke. Jadi sebelum jawab ada tuh. Jadi sampaikan dulu. Ya, saya rasa semua Susah orang ya, pasti ada lah. Pasti ada penyemangat lah. Kalau saya anggap penyemangat yang sering lalu memotivasi. Nanti kalau misalkan dibilang pacar juga nggak jadi masalah. Support system gitu. Ya, support system lah. Oh berarti ada ya gitu kan. Berarti ada gitu. Ada ya kawan-kawan ya. Gak bisa handle. Ya memang ada lah. Ada. Jangan ada lah gitu. Ih, ayo nggak ikhlas. Ayo korek. Jangan lah gitu kan. Ya. Jangan. Boleh nanti ditambahin boleh. Ya. Lanjut, Re. Oke, jadi sebenarnya ada. Jadi itu kan sebagai salah satu motivasi ya bagi saya. Nah, karena ya setiap hal kadang kita itu jenuh dalam mengurus organisasi, jenuh dalam mengurus perkuliahan dan hal-hal yang berkaitan dengan ya menguras pikiran lah. Jadi kita sebenarnya perlu support system. Tapi hal yang paling tepat bahwa kita seorang pemimpin ya bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai pemimpin. Ya karena kita sebagai public figure ya yang dilihat oleh orang banyak, karena kita memimpin orang-orang banyak kan. Jadi kalau misalkan kita terlalu over, jadi ya mungkin barangkali konotasi di kaum publik, kalangan publik itu jadi sulit gitu. Jadi ada keberpihakan tertentu. Nah, jadi kalau misalkan dalam skala organisasi, skala umum ya kita memang menyeluruh. Ya. Tapi kalau di belakang itu hal yang privasi sebenarnya. Betul. Tapi ada lah pada intinya kan. Pada itu sih. Ada ya. Jadi bukan hanya untuk ya udah pasangan-pasangan aja, tapi juga Iya. support system juga. Betul. Karena kita juga punya sisi jenuh tadi kayak kata Pak Pres, kita juga perlu me time, terus juga quality time sama betul. teman atau ya, gitu. Jadi wajar lah kawan-kawan semua. Jadi Pak Guf dan Pak Pres sudah punya, catat ya. Jangan diganggu nih, jangan diganggu nih. Sekarang Guf Jerry nih, nah ini nih. Ini yang- banyak nih ya. Iya. Lebih daripada satu ya. Karena semester 5 ini masa-masa yang lagi Masih menggebu-gebunya. iya, cari-cari juga. Pasti banyak ini, pasti banyak. Ada. Gimana Guf? Kalau saya pribadi sebenarnya ada, tapi dulu mungkin yang lebih di sharing di sini adalah ketika kita benar kata Pres tadi bahwasanya kita tuh butuh penyemangat dan kita butuh orang yang bisa mensupport apapun yang kita lakukan. Nah, tetapi kan pada dasarnya yang sekarang banyak terjadi adalah bahkan di organisasi-organisasi itu kebanyakan ketika misalkan anggapanlah ada yang dikejarnya dalam suatu organisasi itu, anggap itu entah cowok atau cewek, tetapi ketika ia kada dapat maka buahnya kada aktif lagi atau Iya, malah nggak mau menjauh ikut, gitu ya, menyalahkan ya organisasinya. Nah, Betul. itu kan tidak profesional. Nah, dan juga kebanyakan juga di yang terjadi sekarang adalah ketika yang punya tanggung jawab di suatu tempat tetapi yang meninggalkan hanya untuk masalah percintaan saja, entah dibawa ayang lah kalau sekarang bahasa kan, entah dibawa ayamnya jalan kemana kah, ada jadwal atau apa, sementara di satu hal ada hal yang penting itu malah tinggalkan, karena kan pada hakikatnya cinta itu takut ya. Jadi apapun yang ketika kita menjalani itu tetapi kita dilarang atau ini itu dan tidak bisa, maka kita akan tunduk udah. Jadi kebanyakan tuh ya Berpengaruh juga, ada sisi negatifnya juga sebenarnya kalau memandang pasangan itu sebagai
misalnya kita ikut organisasi itu, di organisasi tersebut ada pasangan itu, ada yang kita incar nih. Terus kalau misalnya patah hati, maka dia meninggalkan. Jadi banyak sih, aku juga ada dengar juga dari teman-temanku yang kayak gitu. Sebenarnya kejadian-kejadian itu sudah lumrah lah terjadi karena mereka berpatokan di pasangan itu untuk penyemangat mereka. Itu sih sebenarnya yang sisi negatifnya juga itu, kalau kita menganggap bahwa pasangan itu terlalu berlebihan, terlalu over lah dalam perihal rasa gitu, logikanya nggak dimainin gitu. Konyol memang, tapi banyak terjadi. Ada atau nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Sempat punya ayang katanya. Oh, sempat kemarin. Ini sudah awal-awal. Langsung lagi di awal, dia langsung Jangan tegas kan. ini sudah putus Cuman berarti ya. banyak nih kayaknya ya. Iya. Banyak nih kayaknya. Ya, nunggu lah balasan chat dulu ya. Tapi justru bahaya loh ketika jadi pimpinan itu nggak ada pasangan. Oh ada. Udah bahaya itu serius. Oh gitu. Iya serius sih. Gitu. Gimana tuh? Nanti bahaya. grup ini dulu, grup topan dulu gitu. Ada nggak pasangannya? Banyak sih. Chemistry-nya itu banyak banget. Oh gitu. Ya Allah. Banyak banget. Berat banget ya. Tinggal pilih ya. Iya. Nah, sebenarnya- Karirnya itu banyak banget. Dari hal percintaan, ke organisasi. Diserang balik nih. Banyak ya teman-teman. Banyak. Waduh, ini sebenarnya kan kalau masalah suara ini berat ya sebenarnya untuk menjawab karena memang hal-hal privasi ya. Iya, betul. Itu poin aja gitu. Ada Tadi maksa ya, tadi maksa ada atau tidak? Dipaksa gitu kan. Balik ya. Berat nih. Ya agak-agak berat sih soalnya gini. Sebenarnya kalau dikatakan punya pasangan sempat punya, tapi ya karena ada beberapa permasalahan yang sehingga gitulah Diterjang ombak. Banyak ombak ya berarti. Bagaikan karang yang diterbang ombak ya. Keras-kerasnya karang kan kalau diterjang terus kan terkikis terus gitu Iya, kan. betul. Nah gitu. Jadi ya sebenarnya agak riskan sih bahas ini gitu kan. Tapi kayaknya tadi paling semangat. Iya paling semangat ya kan. Siapa tahu ada mantan nonton. Itu yang bahaya. Jadi gimana ya? Ya, memandang hal ini aja. Iya. Penting belum punya. Sebenarnya kalau masalah punya sampai mengantar di sini kan peribahasa pernah bilang kan, bukan peribahasa sih, kalimat kata-kata yang bijak aja, di balik laki-laki hebat ada wanita yang kuat, Iya. ya kan? Nah, artinya kan pasangan yang benar-benar sabar, gimana cara nanggepin pasangannya, ya nggak? Berarti kamu selama ini sabar. Bukan gitu. Iya, yang sabar. Ceweknya yang sabar, Jadi kan? sabar ya. Kan gitu. Nah, sebenarnya itu sih kalau masalah mengantar sampai hari ini, jujur Ada sosok itu pernah mendampingi sampai sampai aku jadi kayak gini gitu kan. Tapi masih ada rasa nggak? Itu yang masih berat karena memang benar-benar ombak sulit itu ya, sulit ya. sulit gitu kan. Jangan-jangan nih Nah. komen tuh. Banyak nilai. Bahaya tuh kan. Dan jujur kemarin itu sempat ada dalam satu kepanitiaan. Nah, itu Ceritanya tadi ini bener nih. KDRT ya? Dikatakan Jerry tadi bahwasanya kalau dia dalam satu organisasi ada satu pasangan, itu bahaya. Sebenarnya resiko di situ. Ya, betul. Ya, profesionalitasnya bakal bakal pudar di situ. Karena posisi laki-laki dia bisa profesional misalnya nih. Posisi laki dia bisa profesional, tapi satu sisi dia harus melihat lagi dia ini sebagai apa juga gitu kan. Nah, itu yang kadang sulit untuk mengimbangi. Benar. Kayaknya terlalu panjang lebar ini ya. Dia to the point aja gitu kan. Ada atau tidak ada. Ya kan tadi sudah dijawab ya kan. Ada. Pernah ada gitu kan. Ada. Pernah mengantarkan sampai di sini juga. Ya, kan? Atau mau mengucapkan terima kasih. Maju aja langsung Ya, kayak terima gitu kan. kasih. Kayaknya bakalan ada Ya. Iya. Dan sebenarnya kalau masalah dan satu lagi nih, sebenarnya kalau masalah ini untuk di figur pimpinan ya, itu agak riskan. Kenapa agak riskan? Ketika dia figur pimpinan dan asmaranya itu sempat dilihat beberapa kali oleh publik, dan ketika itu ada sesuatu, pasti publik tuh bertanya-tanya tuh. betul. Nah, itu bedanya ya ketika pimpinan itu bermasalah dalam asmaranya dan ketika kita bukan siapa-siapa gitu. Iya, betul. Nah, itu sih kalau kita bukan siapa-siapa kan teman yang peduli kan. Tapi kalau seandainya kita seorang pimpinan,
Itu banyak banget itu yang bertanya-tanya, Iya. oh ini kenapa gitu kan. Pasti itu. Betul sekali, itu sih yang namanya tantangan kita sebagai Tantangannya itu, pimpinan berarti. kalau hubungan kita tahu publik gitu. Jadi Ya. mereka akan bertanya-tanya, oh udah putus, oh belum, oh ada Nah, masalah. itu. Nah, jadi padahal hal itu nggak perlu mereka tahu, tapi Yes. ya balik lagi gitu, kita pimpinan ya itu resiko sebenarnya Yes. yang selalu kita hadapi gitu. Jadi sebenarnya kalau di organisasi itu ada dua pasangan yang sama-sama apa ya, punya hubungan, terus juga mereka kandas setelah itu, maka akan Asmara kandas. iya kandas, maka akan ada salah satu yang kalah, itu adalah yang tidak punya power biasanya, Iya. yang mentalnya juga nggak kuat untuk menghadapi hal ini, dan juga yang powernya kurang daripada pasangannya, maka itu yang bakalan kalah sebenarnya, akan tidak muncul lagi atau bagaimana. Sebenarnya perempuan ataupun laki-laki itu sama sebenarnya. Baik perempuan, kalau emang laki-lakinya kalah gitu kan, ya perempuan itu akan terus melanjutkan hidupnya dan tetap di organisasi tersebut, sedangkan laki-lakinya mungkin bakalan aku nggak bisa lagi di situ. Jadi kuat-kuatan lah di situ Iya, ya gitu. Kayaknya kurang ibadah dia ya. Ibadah di sepertiga malam kayaknya. Kurang doa ya berarti ya. Oke, Kurang berdoa. jadi itu ya apa ya, masalah sisi lain lah dari Dema yang ada di IAIN Palangkaraya, bukan hanya fokus di organisasi, tapi juga mereka punya kehidupan yang sama kayak kita juga gitu. Normal Mereka- aja sebenarnya Iya. pimpinan enggak. Masih manusia juga. Masih manusia juga. Iya, mereka juga nggak fokus organisasi tidur bangun langsung mikirin organisasi atau weekend langsung mikirin organisasi, enggak. Mereka juga punya sisi membahagiakan diri mereka dengan punya pasangan. Terus ada support system juga. Terus pasangan ini sebenarnya banyak memberikan pelajaran juga buat kita gitu. Walaupun yang menyakitkan ya gitu ya. Ada yang juga yang membahagiakan, ada juga yang menyakitkan. Tapi balik lagi, kita dalam hal percintaan ataupun menyayangi seseorang, jangan terlalu berlebihan gitu. Gunakan logika kita selagi itu belum diikat dengan tali pernikahan, karena sewaktu-waktu hubungan itu bisa saja tidak berpisah gitu. Makanya perlu kontrol diri kita untuk mengontrol perasaan, mengontrol diri kita agar tidak berlebihan dalam segala sesuatu gitu. Nggak ada jaminan juga buat kita sama-sama gitu kan, sama pasangan kita gitu. Kayaknya kurang satu orang deh belum ditanya ya. Bener. Iya, iya, Kurang biar lengkap adil gitu. gitu kan. Udah mau closing bro kita. Mau closing dia. Udah mau ganti pertanyaan tuh kayaknya tuh kan. Pertanyaan. Pas Mau Gimana jadi nih? pertanyaan? Gimana nih? Iya, gimana ini? Ibu Bella. Kalau saya pribadi gitu ya. Nah, Sudah ada kita ini bongkar ya. juga kan. Sudah ada cincin manis saya. Kalau saya pribadi berhubung banyak, saya rasa saya sudah sampai titik di mana banyak sekali hal yang harus saya pikirkan gitu, tentang masa depan saya, tentang kehidupan saya, tentang diri saya pribadi gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya sudah lewat saya alami begitu. Sudah pernah dulu waktu SMA gitu kan, pernah dulu SMA. sudah ya ibaratnya hal-hal seperti itu. Jadi Aduh kebuka ya. Iya. Kalau yang sudah kan pikirannya sudah jauh kan. Iya, pastilah Kerja itu. segala macam kan. ya, jadi banyak sekali hal yang perlu saya pikirkan. Sebenarnya emang perlu manusiawinya, saya perlu pasangan juga gitu. Tapi untuk sekarang belum punya pasangan gitu, karena saya juga udah mau lulus gitu kan. Banyak masa depan yang harus saya pikirkan, ada hal-hal yang ingin saya capai, sehingga nantilah dulu itu, karena apalagi di masa-masa kita ini tingkat keseriusan orang tuh masih dipertanyakan gitu. Sedangkan saya perempuan dan saya perlu kepastian, saya perlu hal-hal yang emang punya tujuan arah ke depannya mau dibawa kemana itu. Nah itu Oke. yang masih saya belum memilih untuk melangkah ke hal itu, karena kayaknya banyak saya bisa kok sendiri gitu untuk Wih. melakukan hal-hal besar dalam kehidupan Wanita tangguh saya ya. gitu. Gimana gue Jadi bener-bener wanita kuat ya nih. Kan? Gue jadi gimana Belum ada tapi tanggapannya? langsung bereaksi. Tanggapannya gimana gue Jadi jadi ini ya? gitu ya. Jadi untuk perempuan di luar sana, kalau kalian tidak punya pasangan ya nggak apa-apa, jalanin aja hidup kalian, perbaiki diri, terus grow up lah, berkembang, bersinar. Karena suatu saat pasti ada kok laki-laki yang bakal datang ke kalian dengan versi terbaiknya, dan kalian juga sudah siap dengan versi terbaik diri kalian. Jadi buat yang lagi sakit hati, silahkan perbaiki diri juga. Buat yang punya pasangan, semoga langgeng sampai menikah. Kalau sakit hati lah langsung aja. Kenapa gak diaminkan tadi ya? Kan api dalam hati. Aku mau nanya apa lagi ya? Atau kalian mau jangan aku aja nih yang nanya, karena dari tadi
mentang-mentang aku yang moderatornya ya gitu ya. Jadi aku terus yang nanya, mungkin kalian gup-gup di sini atau press punya pertanyaan atau bagaimana? Boleh ya, mungkin terkait ini aja kita ya, terkait sampai sejauh mana keorganisasian kita ya, balik lagi ke organisasi ya. Nah jadi ya bukan hanya kita, maksudnya jenjang karir kita, track record kita sampai ketua Dema, sampai presiden mahasiswa itu seperti apa aja gitu kan. Nah perlu juga dari teman-teman nih tahu gitu kan, kita spill dikit lah gitu kan ilmunya apa sekira kita itu apa ya bahasanya itu ya, bisa menjadi ketua gitu kan, mencalonkan diri itu seperti apa gitu. Nah boleh nih dari Bagi tips jadi pemimpin kan bahasanya gitu. sebagai pemimpin itu seperti apa, mungkin dari press dulu deh. Oh aduh, pres yang ditembak ini. Karena kan yang paling tinggi dulu kan. Gimana gitu kan. Kalau dari bawah takut Dari melangkahi, Bre. sebelum Iya. menjadi ketua di YIN apa dulu gitu Iya, kan, betul, pernah betul. dulu gitu berkecimpung di mana aja, di internal atau di eksternal gitu. Oke. Berat nih ya, atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya ya, nah itu dari dulu sudah tertarik di organisasi. Jadi kalau bisa dibilang saya memang kebanyakan lebih menghabiskan waktu untuk beraktivitas daripada beristirahat. Kadang kemarin itu sampai ada yang bilang bahwa kalau dalam konotasinya itu nocturnal ya, orang yang suka menghabiskan waktu untuk begadang tiap malam, ya kelayapan nggak jelas lah banyak kan. Entah ngobrol sama teman-teman. Jadi kalau dulu ya saya sempat ya dari SMP pun saya pernah jadi ketua OSIS kan. Terus dari SMA saya juga ikut OSIS. Jadi saya sebenarnya tertarik mulai dari saya SMP bahkan. Jadi sebelumnya pas saya masuk kuliah saya juga langsung tertarik dengan organisasi karena memang kakak saya pun pernah jadi mahasiswa. Nah, jadi banyaklah hal-hal yang saya dapatkan referensi kan ketika sebelum saya mau jadi mahasiswa. Jadi mulai dari saya berproses awal, saya masuk di organisasi ekstra. Nah, jadi disitulah saya berproses. Jadi setelah saya berproses di ekstra, ketika beberapa saat saya langsung naik ke intra. Nah itu salah satu implementasi yang saya dapatkan. Jadi di intra pun saya pernah berkecimpung di HNJ, saya pernah berkecimpung di Dema Fakultas, di Dema PB ya saya juga pernah. Lalu di Dema Institute. Nah ini dan juga ada beberapa ya organisasi-organisasi luar yang saya ikuti, organisasi kepemudaan. Nah, banyak lah organisasi-organisasinya sehingga itu yang menjadi dilema juga. Kadang saya sempat mikir waktu saya semester awal sempat mikir bagaimana sih menjalankan organisasi di perkuliahan, sempat dilema. Tapi yang namanya hidup ini kalau misalkan nggak dijalankan, nah itu kita nggak akan tahu ujungnya sampai mana. Jadi selama saya masih bisa, selama saya masih mampu, ya saya jalankan. Dan ketika saya sampai di titik down, ya mungkin barangkali ya saya gunakan dalam waktu-waktu yang santai untuk healing lah bahasanya. Saya juga suka healing saya ini kan. Saya juga kemana-mana kalau gabut kan. Bukan robot ya kan? Iya, Orang Kalimantan ini ya. Kalau Kalimantan gimana ya pres kita ini? berat ini. Ya mungkin ya, itu sih. Visi organisasi pres kita seperti itulah gitu kan. Ada beberapa jenjang karir organisasi di ekstra dan juga di intra gitu kan. Sama hanya seperti saya juga gitu kan. Dari awal semester pertama ya, semester 1 itu sudah maksudnya dunia organisasi itu sudah menjadi ketertarikan saya gitu kan untuk berkecimpung. Karena awal masuk itu sudah saya sama Pres Benny sempat ini kita kenal juga ya. Dari awal semester 1 ya kita kenal juga gitu kan. Pernah ini ya menghadiri suatu kegiatan di UPR ya, Universitas Palangkaraya juga. Pada saat itu kami hadir dalam suatu kegiatan gitu kan. Nah di situ juga saya sembari mencari suatu organisasi yang menurut saya itu pas gitu kan, pas untuk kita berkarir gitu kan. Saya pernah juga di himpunan mahasiswa jurusan tarbiyah gitu kan, terus naik ke Dema juga tahun 2021 kemarin sebagai ketua PSDM, lanjut lagi alhamdulillah tahun ini dipercaya sebagai ketua DMFT gitu kan. Dan juga di ekstra juga ada gitu, ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Nah sebenarnya kalau menurut nih dari Grup Jerry atau Topan nih ya, mungkin ke Grup Jerry dulu deh ya, terkait organisasi yang mungkin bahasanya itu yang paling ini lah, paling bersejarah gitu kan, paling bersejarah bagi Grup Jerry ini apa gitu kan, dari sampai sedemikian rupa gitu kan, yang diingat terus atau merubah yang awalnya itu nggak bisa menjadi bisa gitu. Betul. Pasti ada ya titik kayak gitu. Pasti ada. Oke, kalau
Aku pribadi sih awalnya ketika SMP bahkan sampai SMA pun ada minat terkait organisasi. Hanya pas ketika kelas 12 waktu itu pernah mendaftar OSIS, cuman itu kada diterima gara-gara ada hafal Pancasila. Itu hafal Pancasila. Cuma lupa di poin kelima. Langsung ya Ya, dengan janji siswa ya kalau nggak salah di ada janji siswa siswa dulu. siswa kan jangan itu lupa. Nah ketika kada diterima tuh tentu ada kekecewaan gitu. Nah jadi di sekolahan kami itu kan namanya kayaknya tertib lah namanya. Ketika itu kan main bola tuh dilarang kalau pakai baju seragam kecuali pakai baju olahraga. Dan setelah itu langsung melakukan kekecewaan dengan main bola, dimarah itu malah dilawan gitu. Nah jadi setelah itu benar-benar dari SMP SMA tuh kada pernah ikut yang namanya organisasi. Nah sampai ketika masuk di perkuliahan itu pernah di OSMPB. Ketika OSMPB itu kan mulai memberanikan diri buat ngomong dari yang awalnya megang mikrofon getar sampai alhamdulillah pas OSMPB pada kesempatan hari itu saya menjadi peserta terbaik. Dan ketika itu aku mulai memberanikan kayaknya asik sih ngomong di depan publik, asik sih kita mendengarkan, bisa didengar oleh banyak orang, bisa kita sharing-sharing dan mendapatkan ilmu dari berbagai orang dengan sudut pandang yang berbeda. Nah ketika itu saya memutuskan untuk bergabung ke organisasi luar, organisasi kepemudaan. Nah menurut saya itu yang paling bersejarah karena apa? Karena disitulah saya belajar sampai pada akhirnya ketika rekrutmen HMPS saya mencoba bergabung di situ dan alhamdulillah ditunjuk menjadi kabit advokasi. Nah pada akhirnya setelah selesai di kabit advokasi tersebut pada tahun ini alhamdulillah keterima jadi terpilih menjadi ketua DMAPB karena kan kita tahu di kampus kita terkhususnya di fakultas kami kan itu melek organisasinya lumayan minim lah. Jadi anggapannya orang-orang yang memang hanya ingin benar-benar terjun aja. Kalau banyak kan sekedar cuman ikut tampil, ikut-ikutan. Nah, ya, jadi itu sih yang organisasi luar sebenarnya yang benar-benar bikin saya berkembang dan ya dari yang bikin saya nggak bisa apa-apa jadi alhamdulillah jadi bisa Dari ngomong. belum bisa apa-apa jadi bisa gitu kan. Ya, dari yang sebelumnya saya nggak pernah berorganisasi jadi kayak ngerasa organisasi ini asik. tiba-tiba jadi kup sih. Keren juga ya, Keren. Jadi ya keren. Dari ini topan nih perlu juga kita korek-korek sedikit. Ganti moderator udah ya. Ganti moderator. Kita spill gitu ya, ganti Iya. moderator. Kan saya lagi jadi moderator. Ini mau dari historisnya apa langsung ke ini tadi? Historisnya lah. Gitu. Kalau historisnya ini panjang nih, serius. Jangan terlalu panjang karena waktu kita mungkin Oke, singkat aja sih sebenarnya. Enggak. Kalau sejarahnya panjang gitu kan, kalau diceritakan kan bisa di-cut Iya. gitu kan. Sebenarnya kalau ranah organisasi, saya itu mulai tertarik itu dari Alia. Pada saat itu masih mimpin jadi OSIM. Kalau di SMA kan OSIS, kalau di situ kan OSIM. S-nya diganti M, itu doang. Nah, di situ benar-benar dipahamkan mengenai manajemen diri, manajemen kepemimpinan, ya kan? Gimana caranya mengayomi kawan-kawan. Dan sampai hari ini kejadian-kejadian itu saya masih ingat banget. Sampai total siswa saat itu aja ada 183 yang saya pimpin waktu saya kelas 2 ketika saya menjadi OSIS. Dan ada satu hal yang menarik yang benar-benar saya nggak nyangka pada saat itu. Waktu itu kan baru kelas 1 tuh kelas berapa ya? Kelas 9 ya? Iya. Kelas 9, bukan, kelas 10 ya? Nah kelas 10 itu saya bukan anggota OSIS ya. Saya bukan anggota OSIS. Saya juga nggak ikut ekstrakurikuler masih karena masih kelas 1 kan. Tapi pada saat itu saya benar-benar aktif di kegiatan-kegiatan OSIS. Nah, Salah satunya apa ya? Hah? Salah satunya apa? Kenapa? Kegiatan OSIS yang Kegiatan semua kegiatan OSIS saya nggak pernah absen dari mengikuti kepanitiaan. semua gitu. Iya, saya nggak pernah absen dari kepanitiaan itu. Saya selalu aktif di situ. Karena jujur kalau masalah kegiatan-kegiatan kayak gitu, saya mulai dari SMP itu sudah mulai tertarik. Kelas 2 SMP itu mulai tertarik dari agenda pramuka dan dulu sempet di SMP itu pernah dicalonkan OSIS. Wali kelas saya yang nyalonkan ngantar nama saya. Tapi saya nggak mau. Pada akhirnya 5 menit sebelum penyampaian visi misi saya baru buat visi misi. 5 menit sebelum itu. Jadi kayak ini apa nih Amin gitu kan. menit gitu ya. Iya, amin menit. Jadi ya sudahlah sampaikan karena memang pada situ belum ada kemauan. Ya kan? Pada saat setelah itu di situ ada dicetuskan pramuka mulai aktif terus Alia benar-benar di Alia ini benar-benar belajar banget di situ. Dan di situ kebetulan dari guru-gurunya benar-benar mendukung pada saat itu. Nah, gimana caranya berorganisasi? Nah, di situ yang benar-benar merubah. Nah, kalau masalah organisasi, track recordnya, jujur
dari awal masuk di YIN aja itu sudah beberapa sudah pengen terjun ke organisasinya. Karena pertama yang ngenalin saya dengan Fakultas Syariah itu kegiatan Dekan Cup dan Olimpiade Syariah tahun 2018. Pada saat itu saya masih jadi peserta. Nah di situ benar-benar gimana nih syariah, bahkan bisa masuk syariah, bahkan tahu syariah dari situ. Nah makanya masuk YIN dan pengen ikut juga di dalam situ. Dan waktu itu ada yang menarik nih. Saya juga nggak kepikiran bahwa akan ikut itu. Kita waktu itu PBAK ya, kan kita sangkatan nih ya. Kita waktu itu PBAK, setelah PBAK kan 17-an. Nah 17-an itu dari Syariah ada mengadakan kegiatan dari KBM Syariah itu mengadakan kegiatan di luar. Itu kan 2 hari setelah kita PBAK ya. Nah itu saya ikut kepanitiaan. Langsung ikut kepanitiaan. Padahal belum tahu apa-apa, baru 2 hari di YIN ya kan, baru 2 hari di YIN ikut kepanitiaan itu, Tapi karena pada saat itu nggak kita peserta PBAK wajib upacara. Nah hasil nggak jadi ikut kepanitiaan. Nah setelah itu ke semester 2 mencoba memberanikan diri, mencalonkan jadi wakil HMPS ATN pada saat itu. Alhamdulillah karena memang pasangan tunggal aklamasi. Setelah itu saya naik jadi ketua aklamasi juga. Ketua HMPS. Ketua HMPS, setelah ketua HMPS baru mencoba memberanikan diri buat ke Dema. Nah, mungkin itulah sekilas ya. Kalau cerita-cerita menarik gitu. Iya, betul. Sampai hampir 5 menit ini ya. Visi-visi. Sangat Benar-benar inget banget pada saat itu karena memang hal-hal itu yang menjadikan saya kayak gini bisa berdiri di sini gitu kan. Lumayan panjang. Nah begitulah track record dari Topan Syariah gitu kan, awal mulanya mengenal fakultas Syariah gitu. Yang kita dambakan kita tunggu gitu kan dari Bu Bella ini gimana ya? Oke. Track recordnya 1 menit enggak. Aku enggak terlalu panjang ya. Kalau dari saya pribadi enggak terlalu panjang terkait track record juga. Karena sebenarnya dari SMP, SMA saya tuh enggak mau mencoba sesuatu yang baru. Saya tuh kayak ya udah sekolah jalanin aja UTS, UAS ya udah gitu jalanin aja ya. Belajar udah kayak gitu. Dulu tuh saya kayak gitu, enggak mau enggak peduli orang lain, makanya sampai orang tua saya tuh bilang, kamu tuh coba temenan sana, temenmu tuh di luar gitu, kenapa kamu di dalam rumah terus? Saya tuh ngerasa enggak, ya ngapain gitu kan, nonton drakor aja gitu. Terus saya dari SMP sampai SMA saya gila banget sama drakor ya, jadi enggak sekarang. Oh sekarang udah benar. sekarang beda. Sekarang udah fokus. Siap, sudah fokus ya. Iya, jadi sibuk sama diri saya sendiri gitu. Nah, waktu kuliah, itu muncul dalam diri saya ingin mencoba sesuatu gitu, melihat juga di buat itu ada HMJ ya, dulunya HMJ ya, dan pas saya masuk baru berubah jadi HMPS. Nah kebetulan di awal itu saya langsung jadi wakil karena ini HMPS-nya dari HMJ berubah jadi HMPS itu pas saya masuk. Jadi kebetulan lah hal itu, dan aklamasi juga. Jadi itu aklamasi gitu. Itu tahun 2019 ya sudah jadi wakil ketua HMPS. Terus tahun 2020 saya jadi ketua MPS aklamasi juga gitu, karena emang kawan-kawan tahu juga bahwa di Puat itu emang sedikit juga peminatnya juga sedikit, terus mahasiswa sedikit, tapi saya rasa kualitasnya juga enggak juga gitu, enggak seperti itu juga kayaknya gitu. Enggak sedikit lah ya. Sedikit lah gitu. Jadi itu yang bikin saya tertarik karena kakak tingkatnya yang bagus ya, dia punya prestasi, punya ini. Nah, itu yang memicu saya dan kayaknya saya harus ikut lagi nih jadi wakil. Ya udah jadi wakil. Terus yang membuat saya bisa jadi sampai sekarang itu karena dulu waktu saya jadi wakil ketua HMPS ada salah satu pengurus bermasalah di HMPS saya. Terus saya tuh dipaksa untuk sendiri menjalankan HMPS ini, harus mengkoordinasikan ini, tapi mereka ya namanya HMPS, mereka baru belajar ya, jadi susah sekali, bukan kayak Dema yang udah Dema ini kan orang-orang yang udah punya pengalaman lah, ibaratnya bahasanya kayak gitu, jadi lebih mudah diarahkan. Kalau Dema, kalau HMPS ya udah kayak gitu, kayak susah banget gitu. Nah itu yang buat saya untuk bisa sendiri jadi pimpinan gitu. Oh ternyata saya bisa nih untuk menjalankan jadi ketua MPS sampai akhir, sampai LPJ saya kerjakan itu. Aduh, pokoknya kalau lihat perjalanan saya dulu kayak
berjuang sendiri ibaratnya kayak gitu. Nah, sehingga saya bisa ngobrol sampai sekarang. Terus akhirnya Kuat, pas ya. sampai Berbentuk, ya. 2021 saya masih jadi ketua MPS di awal 2022. Tibanya saat pemilihan ketua Dema. Nah, itu juga aklamasi karena ya tahulah gitu ya. Ada juga something yang terjadi di belakang kita, ya namanya juga perpolitikan kalau sudah di kampus. Akhirnya saya aklamasi dan saya naik dengan wakil saya Nupus, sehingga hal itulah yang menjadi pemicu saya sampai sekarang gitu. Karena di waktu kuliah saya ingin mencoba hal-hal baru. Begitu juga tadi saya sempat ngobrol sama Bu Pauji, saya mencoba Bu Pauji, Bu Topan, maaf. Ada sedikit kesalahan ya. Bu Pauji juga. Kalau dia Topan. Iya. Cuman akhir namanya Fauzi ya. Iya, jadi nama kalian sama sih soalnya gitu kan. Beda sih sebenarnya ya. Mohon Saya maaf. tetapannya ke saya. Jadi saya mau mencoba juga jadi duta kemarin. Itu sebenarnya saya coba-coba juga, padahal saya nggak ada basic apa-apa gitu. Nah, di kuliah itu sih keberanian saya itu muncul karena hal-hal itu. Nggak tahu juga pemicunya bagaimana gitu. Nah, mungkin itu terakhir ya dari kita ya gitu. Mungkin ada closing statement dari siapa nih yang mau kasih closing statement? Ya, sebagai seorang pimpinan Press kita ya, boleh, kita boleh. kasih kesempatan press kita untuk menutup Dema podcast kita pada kali ini. Silakan Gupres. Sudah salah-salah nih. Press Benny gitu ya. pernah juga jadi grup ya gitu kan. Iya. Oke, jadi closing statement ya terakhir ya. Jadi sebenarnya kita ucapkan terima kasih ya kepada Dema Puat yang telah memfasilitasi ya ngobrol-ngobrol santai lah, tapi menginspirasi Iya. kan. Ini sangat menarik ya. Ini harus kita budayakan terus. Karena ini salah satu juga memicu bagaimana semangat, bagaimana cara kita memberikan, membrandingkan ya salah satu organisasi lah. Nah, jadi ini kan orang-orang terkenal nih, yang 4 ini kan juga kan. Ya mungkin barangkali mau melanjutkan. Mungkin ucapan terima kasih tadi, lalu semoga ini tetap berjalan dan tetap berlanjut dan akan lebih framingnya lebih diangkat lagi gitu ya. Mungkin itu aja sih. Grup, terima kasih sudah memfasilitasi. Terima kasih. Saya terima kasih banyak nih terima kasih. Grup Pauji, Pres Benny, Grup Jerry dan Grup Topan yang mau berhadir di Depot ini karena kan kalian sangat sibuk sekali, tapi mau meluangkan waktu Gak sibuk untuk juga sih tadi ya. Gabut ya. untuk ngobrol-ngobrol gitu kan, sharing-sharing juga. Karena hal ini sebenarnya yang penting bukan hanya kita membahas organisasi, tapi kita perlu sharing untuk masalah-masalah yang terjadi, kehidupan kita bagaimana, dan juga pengalaman yang didapatkan gitu. Semoga kawan-kawan yang menonton dapat motivasi nih, ada yang dapat diambil dari podcast kita hari ini. Yang buruknya dibuang, yang bagusnya diambil gitu ya. Mungkin sekian dari kami berlima. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.